Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiana Putri Wijaya Faza, NIM 1910201003. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang donor ASI dalam perspektif integrasi sains dan agama. Nah, untuk selanjutnya di sini ada definisi donor ASI menurut pandangan Islam. Donor ASI adalah ibu menyusui yang memerah ASI, kemudian didonasikan atau diberikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya, melainkan untuk bayi orang lain yang membutuhkannya. Nah, lalu diberikan secara sukarela. Menurut surat Al-Baqarah ayat 233, donor ASI dibolehkan dalam Islam. Selain itu, kegiatan donor ASI tidak selalu diasosiasikan dengan kegiatan sosial atau non-profit. Nah, jadi ibu pendonor ASI dapat menerima upah atas jasa pemberian ASI, asalkan pembayarannya dengan cara yang patut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada definisi donor ASI menurut sains. Donor ASI adalah keadaan di mana ibu bayi tidak bisa menyusui atau memberikan ASI pada si bayi dan beberapa faktor lainnya, seperti faktor fisiologis dan fisik. Padahal bayi sangat membutuhkan asupan ASI karena banyak manfaat yang tidak bisa didapatkan secara susu formula. Jadi alternatif yang bisa dipilih seorang ibu untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya adalah dengan mendapatkan donor ASI. Nah, lalu ada komposisi nutrisi yang terkandung di dalam ASI. Sangat tepat dan ideal untuk tumbuh kembang bayi. Selain itu juga memenuhi kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan stimulasi. Namun karena satu dan lain hal, tak sedikit para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, terutama bayi prematur. Nah, karena produksi ASI belum maksimal, di lain pihak banyak para ibu yang memiliki ASI berlimpah sehingga sayang untuk dibuang dan memilih untuk mendonorkannya. Nah, untuk selanjutnya ada hukum donor ASI menurut Islam. Dalam perspektif Islam, mendonorkan ASI memang diperbolehkan. Namun ada hal yang akan menimbulkan aroda atau hubungan saudara sepersusuan, menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi. Adapun pengelompokan orang yang diharamkan untuk dinikahi karena sepersusuan, yaitu perempuan yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari perempuan yang menyusui, ibu dari suami dari perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari suami dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dari perempuan yang menyusui, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, serta istri lainnya dari suami dari wanita yang menyusui. Dituturkan pula banyak pendapat yang telah dilontarkan mengenai mahram ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manfaat donor ASI. Nah, pada beberapa keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya, donor ASI merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Berbeda dengan bank ASI. Donor ASI tidak tercampur ASI dari para donor, melainkan dikelompokkan sesuai nama donor. Jadi dengan adanya donor ASI ini, banyak ibu yang merasa dimudahkan. Umumnya ibu-ibu ini ingin anaknya mendapatkan ASI tapi tidak sempat memerah payudaranya sendiri, sehingga lebih memilih memberikan ASI dari donor.
di daerah perkotaan donor ASI ini mengalami peningkatan cukup signifikan, di mana di masa mendatang tampaknya permintaan semakin meningkat karena masyarakat makin menyadari bahwa jika tidak dapat memberi ASI, ada cara lain selain memberikan susu formula. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peraturan donor ASI. Untuk peraturannya di sini ada 5 peraturan. Nah, peraturan pemerintah PP nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah meletakkan persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima ASI, yaitu yang pertama ada donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Yang kedua ada identitas agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Nah, untuk yang ketiga ada mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Lalu yang keempat ada pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. Yang terakhir yang nomor 5 ada tidak diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikena sanksi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini ada donor ASI adalah ASI didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk banyaknya mereka, melainkan untuk bayi orang lain yang diberikan secara sukarela. Nah, untuk pemberian ASI pada bayi jelas sangat dianjurkan sebab ASI makanan terbaik bayi. Kecuali bila ibu mengalami sakit berat dari mengonsumsi obat-obatan yang dihadirkan mencemari ASI. Lalu peraturan Menteri Kesehatan Permenkes tentang donor ASI susu ibu terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.